Negara Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Hal ini berkaitan dengan keberadaan sumber gempa bumi yang terbentuk akibat interaksi 4 lempeng tektonik yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menanggulangi dan mengantisipasi bencana gempa bumi, salah satunya dapat dilakukan dengan membangun bangunan tahan gempa. Konstruksi bangunan tahan gempa adalah bangunan yang dapat merespon gempa dengan sikap bertahan, baik secara kekakuan maupun fleksibilitas. Bangunan tahan gempa di sini dirancang dan dianalisis baik dari segi pembebanan, penggunaan material, dan juga penempatan massa struktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Riwat 2 akan mempresentasikan mengenai analisis bangunan gedung pada mata kuliah teknik gempa. Oke, pemaparan selanjutnya dapat dilihat pada presentasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Riwat 2, di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisa tugas wajib teknik gempa. Baik, soal yang kami dapat di sini adalah soal portal tipe H, di mana di sini diketahui bahwa nilai N sama dengan 21 dan nilai X sama dengan 4 meter dan nilai Y sama dengan 3 meter. Untuk nilai R sama dengan 5,16 dan nilai H1 sama dengan 3,38 meter, nilai H2 sama dengan 3,38 meter, nilai H3 sama dengan 3,62 meter, dan nilai H4 sama dengan 3,94 meter. Baik, lokasi bangunan ini tepatnya berada di Palopo, dan untuk fungsi gedungnya sendiri merupakan ruko. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai perhitungan dimensi balok dan kolom. Bisa kita lihat bersama-sama di sini bahwa panjang total dari bangunan ini adalah 8 meter dan lebar totalnya sama dengan 6 meter. Di sini hanya sama dengan 8/6 sama dengan 1,33 meter. Di sini ada syaratnya jika P total per L total kurang dari 1,5, maka digunakan H sama dengan L/12. Baik, kita akan mulai menghitung balok. Di sini H sama dengan L/12 sama dengan 4000/12 sama dengan 333,33 mm. Kita akan membulatkan ke 350 mm. Sedangkan B sama dengan H/2 sama dengan hasil dari H 350 mm dibagi 2 sama dengan 175 mm, dan kita akan membulatkan menjadi 200 mm. Baik, untuk perhitungan kolom di sini B kolom sama dengan B balok ditambah 100 sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300 mm. Sedangkan untuk H kolom sama dengan B kolom dikali P total bangunan dibagi jumlah pias dikali N melintang dibagi L total bangunan dibagi jumlah pias dan dikali N melintang. Baik, di sini B kolomnya sama dengan 300 dikali P total bangunan 8 meter dibagi 3 untuk jumlah piasnya dikali 2 untuk N melintang dan dibagi L total bangunan 6 meter
dibagi jumlah pias 3 dan dikali lagi dengan N melintang yaitu 2. Akan menghasilkan sama dengan 400 mm. Jadi bisa kita lihat bersama-sama sehingga dapat dimensi balok yang digunakan adalah 200 per 300 mm, sedangkan dimensi kolom yang digunakan adalah 300 per 400 mm, dan kita menggunakan tebal plat 120 mm. Baik, saya akan melanjutkan pada perhitungan pembebanan. Pada perhitungan pembebanan ini, kami mengacu pada PPURG atau Peraturan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung. Di sini untuk fungsi bangunan sebagai ruko, kami menggunakan beban hidup yang diperhitungkan sebesar Q sama dengan 400 kg per meter persegi. Kami akan mengkonversi ke kilonewton per meter persegi menjadi Q sama dengan 4 kilonewton per meter persegi. Beban mati yang dihitung adalah beban sendiri plat dengan T atau tebal sama dengan 0,12 meter, sehingga T dikali mutu baja tulangan sama dengan 0,12 dikali 24 sama dengan 2,88 kilonewton per meter persegi. Dan di sini ada bahan spesi dengan tebal sama dengan 0,04 meter, sehingga T dikali berat sendiri spesi sama dengan 0,04 dikali 21 sama dengan 0,0 kilonewton per meter. Baik, di sini ada bahan keramik dengan tebal 0,01 meter, sehingga T dikali berat keramik sama dengan 0,01 dikali 24 menghasilkan sama dengan 0,24 kilonewton per meter persegi. Baik, untuk berat plafon dan penggantung sama dengan 0,18 kilonewton per meter persegi. Untuk beban mati total ditambah dari berat beban sendiri plat dan bahan spesi, bahan keramik, serta beban plafon dan penggantung, maka dihasilkan beban mati total yaitu sama dengan 2,88 ditambah 0,08 ditambah 0,24 ditambah 0,18 sama dengan 3,38 kilonewton per meter persegi. Kita akan mengkonversi ke kilogram sehingga menghasilkan 338 kilogram per meter persegi untuk berat mati total beban merata. Baik, untuk beban mati pada balok, beban dinding pasangan setengah bata untuk lantai 1 menggunakan sama dengan 0,15 dari tebal pasangan bata dikali 3,38 untuk tinggi bangunan pada lantai 1 dikali 17 dari berat jenis pasangan bata sama dengan 9,766 kilonewton per meter. Untuk lantai 2 sama dengan 0,15 dikali 3,38 untuk tinggi bangunan dan dikali 17 untuk berat jenis menghasilkan sama dengan 9,766 kilonewton per meter. Untuk lantai 3 sama dengan 0,15 dikali 3,62 dikali 17 menghasilkan 3,231 kilonewton per meter. Dan untuk lantai 4 sama dengan 0,15 dikali 3,94 dikali 17 sama dengan 10,047 kilonewton per meter. Baik, di sini kita akan mencari berat lantai 1 atau W1. Di sini diketahui bahwa panjang bangunan sama dengan 8 meter dan lebar bangunan sama dengan 6 meter.
Jumlah portal arah melintang sama dengan 3 meter, jumlah portal arah memanjang sama dengan 3 meter, dan panjang balok memanjang atau Y sama dengan 3, dan panjang arah melintang sama dengan 3. Untuk jumlah balok sama dengan 12 buah, jumlah kolom 9 buah, dan dimensi balok sama dengan 0,2 per 0,35 meter. Dimensi kolom sama dengan 0,3 per 0,4 meter. Untuk tebal plat sama dengan 0,12 meter. Dan berat volume baja tulangan sama dengan 2400 kg per meter persegi. Untuk berat dinding setengah bata sama dengan 250 kg per meter persegi. Serta untuk berat plafon sama dengan 21 kg per meter persegi. Dan untuk berat spesi sama dengan 21 kg per meter persegi. Untuk berat keramik sama dengan 24 kg per meter persegi. Dan untuk berat mekanikal atau elektrikal sama dengan 25 kg per meter persegi. Ini adalah untuk berat sendiri bahan bangunan dan komponen gedung mengacu pada tabel 1 PPURG. Baik, untuk perhitungan pembebanan di sini ada berat plat. Berat plat sama dengan tebal plat dikali dengan volume baja tulangan dikali dengan panjang dan lebar bangunan. Baik, di sini sama dengan 0,12 dikali 2400 dikali 8 dikali 6 sama dengan 13.824 kg. Sedangkan untuk perhitungan kolom sama dengan dimensi kolom dikali jumlah kolom dikali volume berat baja tulangan dikali tinggi bangunan pada lantai 1 sama dengan 0,3 dikali 0,4 dikali 9 dikali 2400 dikali 3,83 sama dengan 9.927 kg. Sedangkan untuk berat balok arah Y sama dengan dimensi kolom dikali jumlah balok memanjang arah Y dikali volume berat baja tulangan dikali panjang balok memanjang arah Y. Begitu juga untuk berat balok arah X. Jadi di sini berat balok arah Y sama dengan 0,2 dikali 0,35 dikali 3 dikali 2400 dikali 3 sama dengan 1512 kg. Sedangkan untuk perhitungan dinding sama dengan berat dinding setengah bata dikali tinggi bangunan lantai 1 dikali jumlah balok sama dengan 250 dikali 3,83 kali 12 sama dengan 11.490 kg. Sedangkan untuk perhitungan pembebanan pada plafon sama dengan panjang dikali lebar bangunan dikali berat plafon sama dengan 8 kali 6 dikali 18 sama dengan 864 kg. Untuk berat keramik sama dengan panjang dikali lebar bangunan dikalikan dengan berat keramik yaitu sama dengan 8 kali 6 dikali 24 sama dengan 1152 kg. Sedangkan untuk pembebanan berat mekanikal elektrikal sama dengan panjang dikali lebar bangunan dikali berat mekanikal elektrikal sama dengan 8 kali 6 dikali 25 sama dengan 1200 kg. Itu tadi adalah perhitungan untuk W1. Selanjutnya didapatkan perhitungan W1, W2, W3, dan W4. Untuk W1 sama dengan 41.985,36 kg, sedangkan berat total W2 sama dengan 41.985,36 kg,
Sedangkan untuk berat total W3 sama dengan 40.811,04 kg, dan untuk berat total W4 sama dengan 42.600,48 kg. Jadi kita bisa menjumlahkan berat total W1, W2, W3 dan W4 sama dengan bisa kita lihat di sini jumlahnya adalah 167.382,24 kg. Baik, itu dia tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya geser horizontal akibat gempa. Di mana diketahui bahwa nilai N sama dengan 21, H sama dengan 15,22, lokasinya di Palopo dan fungsi bangunannya sebagai ruko. Yang pertama adalah menentukan nilai S1 dan S2 dari peta gempa SNI 1726-2019 daerah Palopo, di mana pada SNI 1729-2019 gambar 16 parameter gerak tanah S1, di mana parameternya itu dari 0,25 sampai dengan 0,3. Kemudian SNI 1729 tahun 2019 gambar 15 parameter gerak tanah SS-nya berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,7 G. Jadi di sini kami mengambil nilai S1 sama dengan 0,3 dan SS sama dengan 0,7. Selanjutnya menentukan kelas situs, di mana diketahui bahwa nilai N tadi adalah 21, di mana itu adalah SD tanah sedang. Dapat kita lihat pada SNI 1729 tahun 2019 tabel 5 tentang klasifikasi situs. Selanjutnya mencari nilai FA dan FU berdasarkan nilai SI dan SS pada SNI 1726 tahun 2019 tabel 6.7, di mana FA adalah koefisien situs untuk periode pendek yaitu pada periode 0,2 detik, sedangkan SS adalah parameter percepatan respon spektral MCE dari peta gempa pada periode pendek, sedangkan S1 sama dengan parameter percepatan respon spektral MCE dari peta gempa pada periode 1 detik peredaman S%. Oke, karena di sini nilai SS kita adalah 0,7 dan berada di antara 0,5 dan 0,7, maka digunakan perhitungan interpolasi sebagai berikut. 1,4 ditambah 1 min 2 min 1,4 dibagi 0,75 dikurangi 0,5 dikali 0,7 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 1,24. Sehingga nilai FA sama dengan 1,24. Karena tadi nilai SI sama dengan 0,3, maka nilai FU-nya sama dengan 2. Kita bisa lihat pada tabel 7 koefisien situs FV, di mana SD dari SI 0,3 itu adalah 2,0. Selanjutnya kita juga dapat melihat pada tabel 6 koefisien situs FA, di mana SD-nya itu 1,4 untuk 0,5, sedangkan 0,75-nya adalah 1,2. Menentukan spektrum respon desain SNI 1729 tahun 2019 pasal 6.3, di mana percepatan respon periode pendek itu rumusnya adalah SDS sama dengan 2/3 dikali FA dikali FV, di mana SDS di sini adalah parameter percepatan respon spektral pada periode pendek redaman 5% didefinisikan dalam 0. Sedangkan FA di sini adalah koefisien situs untuk periode pendek, yaitu pada periode 0,2 detik. Selanjutnya 2/3 dikali nilai FA sama dengan 1,24 dikali nilai FV sama dengan 2, hasilnya adalah 1,653 gram. SDI sama dengan 2/3 dikali FV dikali SI, di mana SDI adalah parameter percepatan respon spektral pada periode 1 detik, redaman 5%, S% didefinisikan dalam 0.
Di sini 2/3 dikali nilai Fp-nya adalah 1,24 dikali 0,3. Hasilnya adalah 0,400 G gram. Menentukan periode keutamaan dalam kategori resiko struktur TE sama dengan 1 karena masuk dalam kategori resiko struktur 2, yaitu fungsi gedung sebagai ruko, SNI 1726 tahun 2019, tabel 4 halaman 25. Selanjutnya, menentukan periode fundamental struktur. T adalah rangka beton pemikul momen, SNI 1726 tahun 2019, pasal 7.8.2.1 dan tabel 18, di mana TA sama dengan CT dikali HN pangkat X, di mana nilai CT tadi adalah 0,0466 dan nilai X-nya adalah 0,9. Maka masuk dalam kategori semua struktur lainnya dalam SNI 2019 tabel 18 halaman 72, di mana hasilnya adalah 0,0466 dikali 15,22 di pangkat X atau 0,9 sama dengan 0,5402 detik. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 18 mengenai nilai parameter periode pendek C, T, dan X, di mana pada rangka beton pemikul momen itu nilainya adalah 0,0466. Selanjutnya adalah menentukan faktor R-nya, di mana sistem pemikul gaya seismik yaitu rangka beton pemikul. R-nya sama dengan 5,16 merupakan ketentuan dari soalnya. Selanjutnya menentukan nilai K-nya. Ketentuannya berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 halaman 13, di mana T kurang dari atau sama dengan 0,5 maka nilai K sama dengan 1. Sedangkan T lebih dari 0,5 detik maka K sama dengan 2. Karena nilai TA-nya sama dengan 0,5402 detik, yaitu lebih besar atau sama dengan 0,5 detik, maka nilai K ini dapat dicari dengan menggunakan rumus interpolasi, di mana rumusnya adalah 1 min 0,5402 dikurangi 0,5 dibagi 2,5 dikurangi 0,5 dikali 1 min 2, hasilnya adalah 1,0201, sehingga diperoleh nilai K sama dengan 1,0201. Selanjutnya menentukan koefisien respons seismik pada SNI 1729 tahun 2019 pasal 7.8.1.1, di mana rumus CS adalah SDS per R per 1. Kemudian tadi diperoleh SDS sama dengan 1,653 dibagi nilai R-nya adalah 5,16 dibagi nilai I-nya adalah nilai I-nya atau K-nya 1,0201, maka hasilnya adalah 0,327. Kemudian untuk batasannya yaitu CS maksimum sama dengan SDS dibagi T dikali R per K, di mana SDS-nya adalah 1,653 dibagi 0,5402 dikali 5,16 dibagi 1,0201. Hasilnya adalah 0,605. Selanjutnya CS minimumnya sama dengan 0,044 dikali SDS dikali 1, di mana 0,044 dikali 1,653 dikali 1 hasilnya adalah 0,0727. Maka digunakan CS maksimum sama dengan 0,605. Menghitung gaya geser horizontal akibat gempa SNI 1726 tahun 2019 pasal 7.8.1, di mana V sama dengan CS dikali WT. Tadi kita dapat atau kita peroleh nilai CS sama dengan 0,605 dikali 167.382,24 merupakan total dari bebannya, menghasilkan 101.255,983 kg diubah ke kilonewton menjadi 1012,5598 kilonewton.
Rumus ini dapat kita lihat pada tabel 7.8.1 tentang gaya geser dasar seismik. Kemudian di mana CS ada sama dengan koefisien respons seismik yang ditentukan sesuai dengan 0, W sama dengan berat seismik efektif menurut 0. Selanjutnya, distribusi gaya geser horizontal akibat beban gempa di sepanjang tinggi gedung SNI 1729 tahun 2019 pasal 7.8.3, di mana FIX dikurangi Y sama dengan CVX dikali V sama dengan CVX sama dengan W1 dikali H1 pangkat K dibagi sigma W1 dikali H1 pangkat K. Oke, contoh perhitungan CVX untuk lantai 4 sama dengan W1 dikali H1 pangkat K dibagi sigma W1 dikali H1 pangkat K, di mana nilai W1 kali H1 pangkat K itu adalah 6.849,50 dibagi 16.684,20, diperoleh hasilnya 0,41. Contoh perhitungan FX min Y lantai 4 adalah CVX dikali V, di mana CVX tadi nilainya 0,41 dikali 112,5598 menghasilkan 415,634. Selanjutnya FIX sama dengan FIX dikurangi Y dibagi 3 merupakan panjang dari banyaknya kolom, di mana FIX dikurangi Y nilainya adalah 415,634 dibagi 3 hasilnya 138,545 kN. FIV sama dengan FIX dikurangi Y sama dengan dibagi 3, hasilnya adalah 338,5. Selanjutnya perhitungan yang tadi saya jelaskan ditabelkan sebagai berikut, di mana soal kami ada 4 lantai, yaitu lantai 4 itu memiliki elevasi 15,22, HI pangkat K-nya 16,0761, WI-nya adalah 426,00, WI kali HI pangkat K 6.848,50, dan V-nya adalah 1012,56, CVX-nya 0,41, FIX min Y 415,634, FIX sama dengan FIX min Y per 3 138,545, FIX min Y juga 138,545, di mana total dari WI adalah 1673,82, sedangkan total dari WI kali HI pangkat K adalah 16.684,20, dan total dari FIX min Y adalah 1012,560. Oke, sekarang kita akan masuk pada analisis perhitungan displacement pada model yang telah kita buat menggunakan bantuan aplikasi SAP 2000. Bisa kita lihat pada portal arah X dan portal arah Y berikut. Beban gaya geser horizontal akibat gempa yang telah kita peroleh pada perhitungan sebelumnya kita masukkan ke dalam model pada SAP 2000. Bisa kita lihat di sini untuk beban pada lantai 4 itu bebannya 138,545 kN. Kemudian untuk lantai 3-nya sebesar 97,776. Sedangkan untuk lantai 2-nya sebesar 67,779, dan di lantai 1 33,421 kN. Begitu juga pada portal arah Y. Di sini bebannya sama pada perhitungan yang diperoleh sebelumnya pada perhitungan gaya geser horizontal akibat beban gempa. Kemudian untuk melihat bentuk deformasi yang terjadi pada model kita pilih menu display pada aplikasi SAP 2000. Setelah itu kita pilih deform shape untuk menentukan combo atau beban yang akan kita pilih. Di sini kita pilih beban gempa arah X terlebih dahulu, kemudian OK. Setelah itu
kita bisa melihat deformasi yang terjadi pada aplikasi SAP 2000. Setelah itu kita bisa menentukan nanti join-join yang mana saja yang akan kita cari displacementnya. Jika suatu kolom bergerak sebesar W ke arah kanan, maka kolom yang lain juga akan bergerak sebesar W juga ke arah kanan. Artinya, pada setiap join, nilai displacementnya akan bernilai sama nantinya. Oke, sekarang kita pilih join yang ada di tengah semuanya. Kemudian, kita menentukan display table untuk mencari data join yang sudah kita pilih tadi. Kemudian bisa kita lihat di sini, kita pilih menu choose table for display, kita pilih model definition, lalu kita centang di sini connectivity data yang bagian join koordinatnya. Kemudian pada analisis resultnya kita pilih join output yang displacement untuk menentukan nanti data dari displacementnya. Oke, setelah itu kita bisa mengekspor data yang kita peroleh dari SAP 2000 menuju Microsoft Excel untuk menghitung besaran displacement yang akan terjadi. Kemudian setelah itu bisa nanti kita hitung simpangan inelastisnya. Kemudian di sini ada tabel join displacement untuk gempa arah X dan gempa arah Y. Untuk beban gempa arah X bisa kita tentukan nilai displacementnya pada kolom U1. Kemudian untuk gempa arah Y, displacementnya kita bisa tentukan pada kolom U2 seperti tabel berikut. Setelah kita mendapatkan nilai displacement pada beban gempa arah X dan Y pada semua tingkat, kemudian kita akan menghitung simpangannya. Untuk menghitung simpangan, contohnya semisal kita akan menghitung simpangan pada tingkat kedua, dapat kita hitung dengan mengurangi nilai simpangan inelastis yang terjadi pada lantai 2 dengan nilai simpangan inelastis pada lantai 1. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk menentukan simpangan elastis dapat kita tentukan dengan rumus seperti berikut. Nilai ekuivalen X sama dengan CD dikali nilai ekuivalen tingkat X1 dibagi dengan faktor keutamaan gempa. Untuk nilai CD dapat kita tentukan dari SNI 1726 tahun 2019 tabel 12 faktor pembesaran defleksi atau CD-nya. Untuk rangka beton bertulang pemikul momen biasa, nilai CD-nya adalah 2,5. Kemudian untuk nilai IE atau faktor keutamaan gempa dapat kita lihat pada tabel 4 menurut SNI 1726 tahun 2019 dengan kategori resiko untuk bangunan ruko yaitu 1 atau 2 dengan faktor keutamaan gempa sebesar 1,0. Setelah kita menemukan nilai CD, IE dan juga ekuivalen EX dan ekuivalen arah Y, kemudian kita bisa menghitung simpangan inelastis yang terjadi. Di sini kita akan menghitung yang pertama adalah simpangan inelastis arah Y. Oke, untuk simpangan inelastis arah Y dapat kita hitung sebagai berikut. Pada simpangan elastis pondasi itu sama dengan 0 karena berada pada dasar bangunan atau tidak memiliki simpangan elastis atau nilainya sama dengan 0. Kemudian untuk lantai 1 dapat dihitung dengan rumus CD dikali dengan ekuivalen E1X dibagi dengan faktor keutamaan tadi, sehingga nilainya adalah 2,5 dikali dengan X dikali dengan minus 0,000046 sesuai dengan ekuivalen EX nya, kemudian dibagi dengan faktor keutamaan yaitu 1, sehingga nilai pada lantai 1 adalah minus 0,000115. Begitu juga seterusnya untuk perhitungan pada lantai 2, lantai 3 dan lantai 4, sehingga kita bisa memperoleh simpangan inelastis arah X yang terjadi pada pondasi sebesar 0
Kemudian lantai 1 sebesar minus 0,000115. Untuk lantai 2 sebesar minus 0,0001125. Kemudian untuk lantai 3 itu sebesar 0,0001625. Untuk nilai lantai 4 sebesar minus 0,0002275. Setelah itu bisa kita lihat atau bisa kita hitung simpangan arah X yang terjadi sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita paparkan, yaitu contohnya pada lantai 1 atau delta 1, rumusnya adalah ekuivalen 1 atau ekuivalen lantai 1 dikurangi dengan ekuivalen pondasi, sama dengan minus 0,000115 dikurangi dengan 0, sehingga hasilnya adalah minus 0,000115 untuk lantai 1. Kemudian perhitungan yang sama juga bisa kita terapkan pada lantai 2 dan seterusnya, sehingga diperoleh di sini untuk lantai 2-nya atau delta 2 sama dengan minus 0,0. Selanjutnya kita akan menghitung simpangan inelastis arah Y. Sama seperti simpangan elastis arah X, caranya sama. Untuk nilai CD yang kita dapatkan tadi sebesar 2,5, kemudian untuk IE-nya 1,0. Kemudian di sini kita sudah menemukan ekuivalen EY-nya dari sub tadi, sehingga dapat kita cari simpangan elastis arah Y-nya. Untuk lantai 1 rumusnya adalah CD dikali dengan ekuivalen E1X dibagi dengan faktor keutamaan, sehingga dapat diperoleh 2,5 dikali dengan 0,0047772 dibagi dengan 1 atau faktor keutamaannya, sehingga menghasilkan 0,01193 untuk simpangan inelastis arah Y pada lantai 1. Kemudian untuk simpangan inelastis lantai 2 dan seterusnya dapat kita hitung dengan persamaan yang sama, sehingga diperoleh untuk simpangan inelastis arah Y pada lantai 2 diperoleh 0,02646. Untuk lantai 3 sebesar 0,03624. Untuk lantai 4 sebesar 0,04323. Setelah itu kita dapat menghitung simpangan arah Y yang terjadi. Di sini kita coba menghitung untuk lantai 1 atau delta 1-nya dengan rumus simpangan, yaitu delta 1 atau ekuivalen 1 dikurangi dengan ekuivalen pada pondasi, di mana ekuivalen 1-nya sama dengan 0,01193 dikurangi dengan 0, sehingga hasilnya 0,01193. Untuk perhitungan selanjutnya sama seperti perhitungan pada lantai 1. Pada lantai 2 kita peroleh nilai simpangannya atau delta 2-nya sebesar 0,01453, kemudian delta 3-nya sebesar 0,00978, kemudian untuk delta 4-nya sebesar 0,00699. Oke, berikut merupakan tabel hasil simpangan yang telah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, di mana pada lantai 1 atau delta 1 dengan arah X itu simpangannya sebesar minus 0,115. Untuk lantai 2 arah X-nya sebesar 0,0025. Untuk lantai 3 arah X-nya sebesar minus 0,05. Sedangkan untuk lantai 4 arah X-nya sebesar minus 0,065. Kemudian simpangan yang terjadi pada arah Y pada lantai 1 atau delta 1-nya sebesar 11,93. Kemudian lantai 2-nya sebesar 14,53. Kemudian untuk lantai 3 atau delta 3-nya sebesar 9,7825. Kemudian untuk lantai 4 sebesar 6,99. Berdasarkan analisa yang telah kita lakukan pada bangunan ruko 4 lantai dengan jenis struktur rangka beton pemikul momen, kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama yaitu nilai eksentrisitas atau jarak dari titik berat terhadap pusat kekakuan sebesar minus 0,012 meter. Kemudian nilai kekakuan tingkat terbesar
berada pada lantai 2 yaitu sebesar 81,334 kg per mm. Untuk nilai kekakuan pada tiap tingkat tidak jauh berbeda. Nilai simpangan terbesar terjadi pada lantai 2 yaitu 2,5 mm atau 0,0025 meter. Setelah dibebankan dengan kombinasi pembebanan seperti beban hidup, beban mati, dan juga beban gempa. Kemudian nilai simpangan pada tiap lantai tidak besar sehingga struktur masih aman, karena semakin kecil simpangan struktur maka bangunan akan semakin kaku, di mana kekakuan struktur yang cukup dibutuhkan sehingga pergerakannya dapat dibatasi. Oke, itulah tadi beberapa paparan presentasi mengenai analisis bangunan gedung 4 lantai yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.